Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya yang suka menyimak kitab Syarah Kafrawi, kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah sampai di bab daraf daman taroh makan, maf'ul fih, lanjutan dari isim mansub. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Babu darfiz zaman, ini adalah bab daraf zaman, wa darfil makan, dan daraf makan. Darful zamani huwa ismu zamanil mansubi bitakdiri fi. Bermula isim zaman itu dianya daraf zaman itu isim zaman. Daraf zaman adalah isim zaman yang dinasabkan dengan takdir fi. Jadi daraf zaman itu isim zaman yang mansub. Isim zaman mansub bermakna fi. Makna ditakdir fi ada mengandung makna fi. Baru kita sebut dia daraf daman. Kalau isim daman itu tidak mansub, berarti bukan daraf. Ya, jadi semua daraf daman itu isim daman. Tidak semua isim daman itu daraf daman. Daraf daman hanya isim daman yang mansub saja. Mansub mengandung makna fi. Nahu al-yawma, seperti al-yawma. Al-yawma kita artikan pada hari ini. Ada makna fi-nya. Al-yawma seolah-olah fil yaumi. Di dalam hari ini atau pada hari ini. Ya, ini al-yawma, ini daraf nih. Tapi kalau nanti dia jadi mubtada, jadi fa'il, al-yaumu atau al-yaumi, fi-nya didhahirkan, fil yaumi. Berarti yaumi bukan daraf, al-yaumu bukan daraf, tapi dia isim daman ya. Itu bedanya itu. Jadi kalau daraf daman itu isim daman yang mansub. Dan mansub pun harus ada makna fi. Ada juga isim daman mansub. Jadi maf'ul mansub ya. Ittaku yauman. Nah, takuti olehmu akan hari ya. Itu yauman bukan daraf. Karena dia maf'ul bih di situ. Nggak ada makna fi-nya. Hmm. Nahu al-yawma. Demikian itu seperti al-yawma pada hari ini, wal lailata pada malam ini. Ghudwatan pada suatu pagi, bukratan suatu pagi juga, saharan pada suatu sahur, gadan pada esok hari, atamatan pada waktu malam, sobahan pada waktu pagi, masaan pada waktu sore, abadan dan amadan selama-lama sama. Hinan pada satu waktu, wa ama asbaha dzalik, dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Nanti beliau jelaskan. Darful makani huwa ismul makanil mansubu ya. Nah, benar tadi mansubu juga ya. Dan darah makan, dianya darah makan ismul makanil mansubu, isim makan yang mansub. Jadi mansub nah kepada ismu. Isim makan yang mansub. Isim makan yang mansub dengan takdir fi. Jadi isim makan yang mansub mengandung makna fi. Baru disebut darah makan. Isim makan yang tidak mansub, seperti isim makan majrur misalkan. Isim makan majrur, berarti bukan daraf. Min indik, min indik, min indika, min indi. Indi, inda asalnya isim makan. Di dekatmu, wah, min indi. Sekarang ada min indi. Indi bukan daraf lagi. Kalau inda baru daraf makan. Daraf makan isim makan yang mansub dengan mengandung makna fi. Nah, contoh amama. Di depan ada makna di-nya, makna fi kan, amamal masjid di depan masjid, khalfa di belakang, qaddama di hadapan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di dekat, ma'a bersama, izaa sejajar, hizaa hizaa juga bisa kita artikan di depan, tilqa'a menghadap, tilqa'a menghadap ke depan, menghadap ke arah, tilqa Madian, menghadap ke arah Madian. Ini nanti perlu kita bedakan satu-satu ya. Sementara biarin dulu nanti beliau akan memaknainya. Kuna di sini sama di sana, wama asbah dzalik dan mama yang menyerupai ya akan demikian. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan.
Babu fihi ma taqaddam. Bermula babu itu padanya babu itu ma yang telah terdahulu ianya ma. Jadi babu ini i'rabnya sebagaimana di belakang. Jadi khobar boleh, haza babu. Jadi mubtada boleh. Babu darfil zamani wa darfil makani hada mahalluhu. Boleh juga kan? Babu kita jadikan mubtada, khobarnya kita takdirkan. Jadi maf'ul juga boleh. Ikra'u baba darfil zaman. Sebagaimana yang berlaku di belakang, berlaku di sini. Wa babu mudhafun. Babu itu mudhaf, wa darfi mudhafun ilaih. Darfi itu mudhafun ilaih, majrurun bil kasrati dhahirati. Majrur dengan kasrah yang dhahir. Wa darfi mudhafun. Darfi mudhaf lagi. Wa zamani mudhafun ilaih. Jadi boleh dua mudhaf, lebih tiga juga boleh kan? Mudhaf babu, darfi mudhaf ilaih, mudhaf darfi, zamani mudhaf ilaih. Wa darfi ma'tufun ala darfi. Dan darfi, Adam, darfi ma'tuf pada darfil awali, darfi yang pertama. Wal ma'tufu 'alal majruri majrurun. Bermula yang diatafkan kepada majrur itu dijarkan. Wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Bermula jarnya dharfi itu kasrah yang zahir pada akhirnya dharfi. Wa dharfi mudhafun lagi. Dharfi itu mudhaf wal makani mudhafun ilaih. Nah, itu judul. Bismillah. Darfuz zaman. Darfuz zamani. Darfu mubtadaun awal. Darfu itu mubtada yang pertama. Darfu mubtadaun awalu. Awalu nggak pakai tanwin ya. Ghairu munsharif. Awalu naik kepada mubtadaun kan. Darfu itu mubtadaun awalu. Darfu itu mubtada yang pertama. Darfu mudhafun dan darfu itu mudhaf. Wa zamani mudhafun ilaih. Huwa mubtadaun tsanin. Huwa itu mubtada yang kedua. Mabniun alal fathi. Dibina di atas fathah pada ma'ruf. Ismu bermula dzaraf zaman itu. Dianya dzaraf zaman itu kan. Jadi ada dua jumlah di sini. Jumlah kedua pada ma'rafah jadi khabar mubtada, khabar dzarf. Ismu khabarul mubtada isani. Ismu itu khabar mubtada yang kedua yaitu huwa. Wal jumlatu minal mubtada isani wa khabari. Bermula jumlah dari mubtada yang kedua dan khabarnya itu khabarul mubtada'il awali menjadi khabar mubtada yang pertama. Ar-rabitu dhamirul munfasilu. Bermula rabit pengikat itu dhamir munfasil. Jadi kalau khabar jumlah itu kan harus ada pengikat. Harus ada pengikat. Zaidun koma abuhu. Si Zaid berdirilah bapaknya. Ada dhamir yang kembali ke mubtada. Di sini ada yaitu mubtada itu sendiri, mubtada kedua. Bermula dzaraf zaman itu huwa. Dianya dzaraf zaman itu isim ya. Jadi rabit pengikat antara jumlah dan yang dan mubtada. Antara jumlah yang jadi khobar dengan mubtada yaitu huwa. Wa zamani mudhafun ilaih. Ismu mudhafun, ismu jadi mudhaf, wa zamani mudhaf ilaih. Al mansubu bi rafa, amal mansubu bi rafa sifatun li ismu. Mansub kita baca dengan rafa menjadi sifat ismu. Bitakdiri ismu zamanil mansubu bitakdiri. Bitakdiri jarun wa majrurun muta'alliqun bil mansubu. Jadi bitakdiri itu jar dan majrur muta'allaq dengan mansubu. Wa takdiri mudhafun. Takdiri mudhaf wa fi mudhafun ilaih. Fi mahalli jarin. Fi mudhaf ilaih. Kenapa huruf bisa jadi mudhaf ilaih? Karena maknanya di sini lafadznya, bukan makna fi-nya. Bitakdiri fi ya. Jadi fi di sini dianggap isim ya. Fi baru dianggap huruf ketika dimaknai. Di sini kan enggak dimaknai dengan takdir fi. Nahu. Khabarun li mubtada'in mahdzufin. Nahu itu khabar mubtada mahdzuf. Ay wa dzalika nahu. Demikian itu seperti. Wa i'rabuhu kama taqaddama bermula i'rabnya wa dzalika itu sebagaimana ma yang dahulu ianya mah yang sudah berkali-kali di belakang. Nahu mudhafun. Nahu itu mudhaf. Jadi nahu khabar, kemudian nahu mudhaf, wal yauma mudhafun ilaih. Wal yauma wa ma utifa alaih. Al yauma dan mama yang diatafkan akan dianya ma kepada yauma. Mananya yauma mata-matan tadi gadan semuanya kan. Dan mama yang diatafkan akan dianya ma atasnya yauma itu menjadi mudhaf ilaih pada mahal jar. Eh, Al yauma. Jadi al yauma. Kenapa al yauma mansub? Al yauma mansub amelnya mana? Kan nggak ada amel di sini. Daraf itu butuh kepada amel. Di sini langsung nahwul yauma.
Yauma langsung. Sebenarnya nggak boleh kan? Karena nggak ada amelnya. Mana amelnya? Jadi maf'ul fi atau darah daman darah makan disebut maf'ul fi dia harus ada amel. Ketika digunakan dalam tarkib baru dia mansub. Sumtul yauma. Aku puasa pada hari ini. Sumtu fi'il dan fa'il yauma darah daman mansub dengan sumtu dengan soma. Sedangkan di sini nahul yauma langsung yauma mansub. Padahal amelnya nggak ada. Beliau menjelaskan wana sobahu muhakata. Menasabkan ianya musannif akannya. Akannya semua al-yawma wal lailata. Menasabkan ianya musannif akannya al-yawma dan ma'utifa alih. Muhakatan. Karena dihikayahkan. Li suratihi bagi bentuknya al-yawma ma'a amilihi bersama amelnya yawma. Lau kira andaikan disebut akan dianya amel. Jadi beliau menasabkan nahul yawma wal lailata karena beliau menghikayahkan bagi gambarannya bersama amel seolah-olah dia ada amelnya. Cuma nggak ditulis di sini kan. Namanya juga kitab Jarumiyah untuk memendekkan. Andaikan amel ditulis, jadi bunyinya takulu. Engkau berkata, sumtul yauma. Aku puasa pada hari ini. Jadi al yauma ini baru disebut taraf. Amelnya soma ini. Jadi nggak apa-apa al yauma nggak ada amel. Karena amelnya ditakdirkan. Nah itu. Sumtul yauma. Takulu engkau berkata sumtul yauma fil mu'arrafi bil alif wal lam. Pada yang diberi ma'rifah dengan alif dan lam. Jadi ini kalau kita mau i'rab sumtu fi'il dan fa'il al-yawma daraf daman mansub dengan soma dan nasab fathah. Au yaumal khamis atau kita bilang sumtu yaumal khamisi. Aku berpuasa pada hari Kamis. Ini contoh idhofah. Fil mu'arafi bil idhofati pada yang dimakrifahkan dengan idhofah. Au yauman fil munakari atau yauman juga boleh pada nakirah sumtu yauman. Aku puasa pada suatu hari. Pada suatu hari yang tidak jelas kapan harinya aku pernah puasa. Sumtu yauman. Dulu aku pernah puasa sehari. Nah, bisa kan? Jadi yauman tetap larang. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh. I'rab sumtul yawma. Sama fi'lun madhi. Sama itu fi'il madhi. Wa ta'u dan bermula ta itu fa'ilun. Ta itu jadi fa'il. Ta dhamir barid muttasil. Marfu. Ta itu fa'ilun fa'il mabniun ala dhammi dibina atas dhammah pada mahrufah. Wa yawman fis salasati. Yawman fis salasati. Kata yawman pada tiga contoh di atas. Baik al-yawma, yawmal khamisi atau yawman dan bermula yauman pada tiga itu mansubun ala dzarfiyati mansub sebagai dzaraf zamaniyah mansubun ala dzarfiyati zamaniyati mansub sebagai dzaraf zaman wa alamatun nasbihil fathatul zahiratu fi akhiri bermula tanda nasabnya itu fathah yang zahir pada akhirnya yauman. Nah ini beliau memaknain semua ada maknanya ya, makanya tadi kita nggak memaknain semuanya takut salah juga. Hmm. Kita pengen lihat makna hari apa. Hari biasanya kan dari terbit matahari kan, disebut hari, terbit matahari hingga terbenam matahari itu hari. Cuma kalau dalam agama kan hari dari terbit fajar. Kita puasa di hari. Maknanya dari terbit fajar. Jadi beda-beda. Kita lihat di sini. Wal yaumu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Bermula hari yang disebut hari itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini hari menurut syar'i. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kama huwa fi syar'i sebagaimana nama yang dia nyama itu pada syarak. Ini makna hari pada agama. Wa hadu qaulaini fil lughati. Dan sebagaimana nama yang dia nyama itu salah satu qaulaini dua pendapat dalam bahasa. Ya, jadi dalam bahasa dalam lughat makna yaum ada dua. Salah satunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang satu lagi dari terbit matahari hingga tenggelam. Waqila dan dikatakan min tulu aisyamsi ila ghurubiha. Dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Itu yang disebut hari. Nah, tapi dalam agama nggak ada khilaf kayaknya ya. Puasa kan sepakat semuanya kan dari terbit fajar kan. Nggak ada yang bilang puasa dari terbit matahari. Nah, itu. Walailata. Sekarang lailata. Walailata. Tadi nahul yauma walailata. Al wawu harfu adfin. Oh, itu rata. Lailata ma'tufun alal yauma.
Ma'tuf alal mansubi mansubun. Yang diantah kepada mansub mansub. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Tanda nasabnya lailata. Itu fathah akhirnya lailata. Takulu. Nah, dia baru nasab mestinya ada amel kan. Makanya perlu contohnya. Takulu engkau berkata i'takaftul lailata. Aku beriktikaf pada malam ini. Aku beriktikaf pada malam ini. Nah, jadi alif lam huduri. Ahdil huduri. Aku beriktikaf pada malam ini. Au lailatal jum'ati. Aku beriktikaf pada malam Jumat. Au lailatan. Atau aku beriktikaf pada suatu malam. Wa i'rabuhu ala widhani ma qablahu. Bermula i'rabnya contoh itu atas sejajar ma sebelumnya ini. Sama i'taqaftu i'taqafa fi'il madhi mabni atas fathah takdir. Karena bersambung dengan ta berharokat. Ta dhamir rafa' mutasil. Ta berharokat. Tu dhamir mutasil mabni ala dhammah pada maharafa fa'il al-lailata daraf daman mansub ala dharfiyah tanda nasab fathah yang menasabkan lailata i'taqafa. Nah itu. Wal lailatu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri au ila syamsi. Bermula malam. Nah, ini sebalik siang tadi. Malam itu dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Kalau kita ikuti pendapat pertama, malam itu dari terbenam matahari hingga terbit fajar atau hingga terbit matahari. Nah, ghudwatan. Ghudwatan bisarfi wa adamihi. Ghudwatan dengan tanwin dan dengan tidak adanya tanwin. Boleh ghudwatan pakai tanwin, boleh adam tidak adanya tanwin. Kalau tidak ada tanwin berarti ghairu munsharif lah. Harus ada alasan. Kalau nggak ada tanwin lil alamiyati wa ta'nisi karena alamiah dan ta'nis. Makna alamiah sudah menjadi alam nama pagi hari. Ghudwata. Dan ta'nis dia. Jadi cukup alasan untuk ghairu munsharif. Jadi kalau ghudwatan berarti nggak ma'rifah. Bukan alamiah ghudwatan pada suatu pagi tertentu. Nah, fa'alal awali takulu. Maka di atas pendapat pertama. Di atas pendapat pertama bahwa ghudwatan pakai tanwin. Ghudwatan pakai tanwin. Fa'alal awali. Maka di atas pendapat pertama takulu engkau berkata. Azuruka ghudwatan. Aku akan menziarahi kamu. Aku akan menziarahi kamu ghudwatan pada suatu pagi. Azuruka, aku akan menziarahi kamu. Aku akan menjenguk kamu pada suatu pagi manapun. Pada suatu pagi yang belum jelas kapannya. Pokoknya nanti. PL mudhari. Azuruka. Nanti aku akan menziarahi kamu pada suatu pagi. Cuma paginya kapan belum jelas. Bitanwin kita baca ghudwatan. Ay, ghudwata ayyi yaumin kana. Artinya pada pagi hari, pada pagi mana hari ada ia. Pada pagi mana hari ada ia. Yang penting pada pagi. Pagi itu belum jelas kapan. Karena enggak makrifah. Bukan alamiah. Ya, wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu azuru fi'lun mudhari'un marfu'un. Azuru fi'il mudhari' marfu'. Karena tajarrud. Karena enggak ada amil nasib amil jazim. Wa alamatu rafi'a dhammatu dhahiratu fi akhirih. Bermula tanda rafa'nya azuru. Itu dhammah yang zahir pada akhirnya. Wal fa'ilu bermula fa'il. Fa'il azuru itu dhamirun mustatirun. Itu dhamir yang mustatir wujuban. Nisbah wajib. Wajib disembunyikan. Takdiruhu ana bermula takdirnya dhamir itu ana. Wal kafu maf'ulun bih. Kaf itu menjadi maf'ul bih pada mahal nasab. Nah, kaf itu maf'ulun bih. Kaf dhamir mutasil. Dhamir mutasil kan azuruka dhamir mutasil. Kaf itu dhamir mutasil jadi maf'ul bih pada mahal nasab. Ghudwatan mansubun ala dzarfiyati dzamaniyati. Ghudwatan itu mansub sebagai dzaraf zaman wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu bermula tanda nasabnya ghudwatan itu fathah yang zahir pada akhirnya. Wa alasani dan di atas pendapat kedua yang menyatakan ghudwata nggak pakai tanwin, alamiah dan ta'nis. Dan di atas pendapat kedua takulu engkau berkata azuruka ghudwata. Aku akan menjengukmu pada suatu pagi tertentu di mana pendengar dia udah paham pagi hari kapan yang dia maksud.
karena ma'rifah. Azuruka, aku akan menziarahi akan kamu qudwata pada suatu pagi tertentu. Bil man'i minas sarfi dengan dihalangi dari tanwin qudwata. Ay qudwata yaumin muayyanin. Artinya pada suatu pagi dari hari yang tertentu. Di mana lawan bicara kita dia udah tahu. Aku akan menjengukmu pada pagi. Bisa maksudnya pagi esok. Pokoknya dia udah tahu kapan paginya. Itulah makna ma'rifah. Wal i'rabu bi'ainihi, bermula i'rab itu dengan innya i'rab. Bermula i'rab contoh bi'ainihi itu dengan innya i'rab, sama dengan i'rab di belakang. Wal ghudwatu min salati subhi, bermula ghudwah itu mulai dari salat subuh, maknanya min waktiha, dari waktu salat subuh. Dari waktu salat subuh, bukan dari kita salat subuh. Kita salat subuh kan nggak tentu, kadang di luar waktu kan. Ghudwah itu dari salat subuh, artinya dari waktunya salat subuh ila tulu'i syamsi, hingga terbit matahari. Disebut ghudwah. Nah, dari azan subuh hingga terbit matahari. Bukratan bitanwini wa adamihi. Jadi bukratan bisa dengan tanwin dan tidak adanya tanwin. Kama takadama sebagaimana ma yang dahulu ya nyama. Kalau bukratan pakai tanwin nakirah. Nah, kalau bukrata berarti ma'rifah dia pagi tertentu. Takulu azuruka bukratan. Aku akan menziarahi akan kamu pada suatu pagi. Tapi nggak jelas paginya kapan nakirah. Oh bukrata yaumil jum'ati. Nah, ini contoh idhofah kan. Aku menjenguk akan kamu pada pagi hari Jumat. Ya, ini contohnya sama. Nanti kita bedakan satu. Azuruka bukratan satu. Bukrata yaumil Jumat satu. Satu lagi jangan pakai tanwin. Bukrata. Ini tanwin nih. Bukrata kita baca. Bukrata. Aku akan menjenguk akan engkau pada suatu pagi. Yang pagi itu sudah maklum. Walaupun tidak disebut. Nah, ma'rifah dia. Alamiah dan ta'anis. Wa i'rabuhu ala wizani ma qablahu. Pemula i'rabnya contoh itu atas setara ma. Sejajar ma yang sebelumnya ini. Wal bukratu awalun nahari. Bukrah itu awal siang. Min tulu'il fajri. Dari terbit fajar. Oh min tulu'il syamsi. Atau dari terbit matahari. Ada dua pendapat ya. Pagi. Namanya pagi kan awal siang. Dari terbit fajar udah bisa kita sebut bukrah. Berarti dia kayak nyambung dengan ghuduwah tadi. Nah, jadi awal siang. Dari terbit fajar. Atau dari terbit matahari. Cuma nggak ada batasnya dia ya. Bukrah. Sampai menjelang zuhur masih bisa disebut bukrah. Karena beliau nggak menyebut batasnya. Jadi kalau kedua itu dari sholat subuh hingga terbit matahari. Sesudahnya masuk bukrah. Nah, jadi bukrah dan kedua nyambung di awal. Tapi akhirnya beda. Hingga terbit matahari berakhir kedua masih bisa kita sebut bukrah. Saharan bisarfi wa adamihi. Saharan dengan tanwin dan tidak adanya tanwin lil alamiyati wal adal. Nah, karena alamiah dan adal. Ini adal ya. Jadi adal takdir kelihatannya. Kita lihat diandalkan dari mana, nggak dijelaskan. Ya. Alamiah dan adal. Takulu aji uka saharan. Aku akan datang kepadamu pada suatu sahur. Au sahara yaumil jum'ati. Atau aku akan datang kepadamu pada sahur hari Jumat. Au sahara. Aku akan datang kepadamu pada suatu sahur yang sudah dimaklumkan. Ini sahara ma'rifah di sini. Alamiah dan adal. Wa i'rabuhu ala wizani ma qablah. Sama. Wasaharu akhirul laili qubailal fajri. Sahar itu sahur bahasa kita. Akhir malam menjelang qubailal fajri, sedikit sebelum fajar, sebelum adzan subuh. Sahar itu akhir malam sedikit sebelum fajar. Ghadan bitanwini. Kalau gadan bitanwin nggak boleh dengan tidak ada tanwin gadan esok hari. Takulu aji uka gadan. Aku akan datang kepadamu esok hari. Pak yang Rabu bermula Arabnya contoh aji uka fi'lun wa fa'ilun. Aji'u fi'lun wa fa'ilun. Aji'u fi'il mudhari' marfu karena nggak ada amil nasi amil jadim dan rafa' dhammah. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya ana. Kaf dhamir mutasil mabni alal fathah pada mahal sa maf'ul bih. Fa'ilu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun langsung aja. Aji'uka fi'il fa'il maf'ul.
Gadan mansubun ala dzarfiyati zamaniyah. Gadan itu mansub sebagai dzaraf zaman. Wa alamatu nasbi al-fathatu dzahiratu, tanda nasabnya gadan itu fathah yang zahir pada akhir. Wal ghadu ismun liyaumil ladzi ba'da yaumikal ladzi anta fih. Gad itu nama bagi hari, hari yang ada ia sesudah harimu. Harimu hari yang bermula engkau itu dalamnya hari. Hari sesudah hari engkau di dalamnya, esok. Hari kita di dalamnya sekarang, berarti gad esok. Masya Allah. Inilah kitab Kafrawi. Wa atamatan bitanwin, atamatan dengan tanwin takulu ataituka atamatan, aku akan datang kepadamu pada malam hari. Ataituka atamatan, aku akan datang kepadamu pada suatu malam. Suatu malam, nggak jelas kapannya karena nakirah. Wa i'rabuhu ata, fi'lun madin. Ata itu arti aku telah datang kepadamu. Ya, ata itu fi'il madhi. Kalau aji'u tadi mudhari'. Ata fi'lun madin. Wata fa'ilun ta fa'il. Wal kaf maf'ulun bih. Kaf itu dhamir muttasil jadi maf'ul bih fi mahalli nasbin pada mahal nasab. Kenapa pada mahal nasab? Li'annahu ismun mabniun. Karena kaf itu isim yang dibina. La yadharu fi i'rabun yang tidak zahir padanya isim oleh i'rab. Wa atamatan mansubun ala dzarfiyati. Atamatan itu mansub di atas dzarfiyah ad-dhamaniyati bil fathati dhahirati dengan fathah yang dhahir. Wal atamah dengan fathah ta yang pertama bi fathhi ta'il ula. Dengan fathah ta yang pertama itu sulusul lailil awalu. Sepertiga malam yang pertama. Aisyah. Atamah itu ya Aisyah. Tiga malam pertama. Wasobahan. Takulu ataitu ka sobahan. Aku telah datang kepadamu pada suatu subuh. Ataitu ka sobahan. Ini nakirah juga. Wa i'rabuhu ala wizani ma qablah. I'rabnya itu di atas timbangan ma yang sebelum ini. Wasobah min awali nisfil laili al-akhiri ila zawali. Sobah itu dari awal setengah malam yang terakhir, jam 12 ke atas. Awal setengah malam yang terakhir hingga tergelincir matahari. Nah, jadi sobahul khair itu bisa dari jam 00 hingga duhur. Itu masih bisa sobahul khair. Selamat pagi. Masaan, masaan. Takulu engkau berkata, ata itu masaan. Aku datang kepadamu pada suatu sore. Pak yang Rabu ini bermula i'rabnya ini itu dengan innya, dengan innya i'rab sama dengan i'rab di belakang. Wal masa'u minaz zawali ila akhiri nisfil lailil awali. Masa itu dari tergelincir hingga akhir setengah malam yang pertama. Dari zuhur hingga jam 00. Nah, wa mabnal auradi ala dzalik, dan bermula dasar wirid itu di atas demikian. Bermula dasar wirid itu di atas demikian. Maknanya kan ada wirid, wirid pagi, wirid sore kan. Ini kita baca ya itu tadi. Wirid pagi berarti boleh kita mulai dari jam 00 sampai menjelang zuhur. Wirid sore itu dari zuhur sampai menjelang jam 00. Ini kalau kita aurat di sini ya, tapi ada tag lain wa masa waridun ala dzalik. Wa masa waridun ala dzalik. Bermula masa itu yang datang di atas demikian. Gak paham ini. Apa maksudnya wirid itu? Tapi apa hubungannya wirid dengan kitab nahu ya? Tapi belum kelihatan nih penjelasan yang lain ya. Eh, Abadan, takulu la ukallimu Zaidan abadan. Tidak akan aku berbicara akan si Zaid selama-lama. Nah, ini abadan ya. I'rabuhu i'rabnya contoh itu la nafiyatun la nafi wa ukallimu fi'lun wa mudhari'un marfu'un. Marfu' wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu, tanda rafa'nya itu dhammah yang zahir, wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban. Fa'ilnya itu dhamir mustatir nisbah wajib takdiruhu ana. Zaidan maf'ulun bih mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya Zaidan fathatu zahiratu. Abadan mansubun la dzarfiyati zamaniyah wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu. Wal abadu az-zamanul mustaqbalul ladzi la nihayata lahu. Abad itu zaman masa depan, zamanul mustaqbal, zaman masa depan yang tidak ada habis baginya zaman. Abad selama-lama ke depan. Nah itu. Wa amadan,
Amadan al-misalu wal i'rabu bi'aini. Bermula contoh dan i'rab itu dengan innya contoh tadi. Jadi amadan itu persis abada. Jadi amadu zamanul mustaqbal. Zaman yang di masa depan juga sama. Contohnya sama, i'rabnya sama. Wahinan, hinan, qara'tu, takulu. Engkau berkata, qara'tu hinan. Aku baca pada suatu waktu. Maknanya hinan sebentar. Qara'tu hinan. Aku membaca sebentar. Nah, nggak jelas kapannya. Aku telah membaca sebentar, ya kan? Aku telah membaca sebentar. Kan pendengar nggak tahu kapan dia baca. Pokoknya sebentar. Zaman mubham. I'rabnya contoh qara'a fi'lun madhi. Wa ta'u fa'ilun, ta fa'ilnya. Hinan mansubun ala dzarfiyatil zamaniyah. Mansub atas zarf zaman wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya itu fathah yang zahir. Wal hinu az-zamanul mubham. Hinu itu zaman yang mubham, zaman yang tidak jelas. Sebentar dan nggak jelas kapannya pada suatu waktu. Wa ma asbaha dzalik, dan mama yang menyerupai akan demikian min asma'il zamani dari isim-isim zaman. Dan mama yang menyerupai akan demikian. Ini kenapa ada mubhamah ini? Tambahan di matan nggak ada kan? Wa ma asbaha dzalik udah selesai. Atau ini beliau takdirkan bukan matan tapi kita naik kepada asma. Dan mama yang menyerupai akan demikian min asma'il zamanil mubhamati. Dari isim zaman yang mubham ianya isim zaman. Jadi mubhamati ini naik kepada asma'i. Mana contoh isim zaman yang mubham? Nah, waktu, pada suatu waktu, saatin, pada suatu jam, kan nggak jelas kapan. Fi urfi ahli lughati, dalam uruf ahli bahasa. Nah, itu. Wal mukhtasati, ya. Kita atah pada mubhamati, dan mama yang menyerupai akan demikian min asma'iz zamani dari isim-isim zaman al mukhtasati. Isim zaman yang khusus. Tadi isim zaman yang mubham, sekarang isim zaman yang khusus. Beliau tambahkan contohnya yang enggak ada dalam jarumnya. Nahu duhan. Duhan itu pada waktu duha kan? Khusus dia. Dahwatan. Nah, duha juga. Haji ukal duhan. Aku akan datang kepadamu pada waktu duha. Duhan mansubun ala dzarfiyati zamaniyah. Maka duha itu mansub atas dzaraf zaman. Wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun. Tanda nasabnya duhan itu fathah yang ditakdirkan di atas alif al-mahdhufati, alif yang dibuang. Liltika isakina ini karena bertemu dua yang sukun. Mana amin zuhuri hatta anzuru, terhalang dari zahirnya fathah oleh undur. Tuhan. Tuhan itu mana ketemu dua yang sukunnya? Itu nun sukun sama alif. Tuhan kan ada tanwin tuh. Ya, ada tanwin itu nun sukun, alif juga sukun. Ketemu dua yang sukun, dibuang. Alifnya dibuang. Ya. Wa'lam, ketahui olehmu anna nasibah hadhihi durufi. Ketahui olehmu bahwa sungguh yang menasabkan ini dharaf semua. Al-yawma wal lailata tadi. Ketahui olehmu bahwa sungguh yang menasabkan ini dharaf itu ma yudhkaru ma'aha, ma atau ma amel ya. Amel ma amel-amel yang disebutkan akan dianya ma bersamanya ini dharaf min fi'lin aw syibhihi, dari fi'il atau serupanya fi'il. Jadi tetap dharaf itu ada amelnya, bisa fi'il, bisa yang menyerupai fi'il seperti isim fa'il. Walam yadhkuruhul musannifu qasdan lil ikhtisar, dan tidak menyebut akannya ma, akannya amel oleh musannif qasdan lil ikhtisar, karena bermaksud untuk ringkas. Nah, wa ma al wawu harfu atfin. Wawu itu huruf ataf, ma ismun mausulun. Ma itu isim mausul mabniun ala sukuni, dibina ada sukun pada mahal jar. Atufun ala yaumi, ataf kepada yaumi atau kepada yauma. Nahwul yauma. Berarti yauma kan mudhaf ilaih. Nahwul yauma. Kemudian ma ataf kepada yauma. Nahwu ma. Dan seumpama ma yang menyerupai ya nyama akan demikian. Jadi ma ini pada mahal jar. Ya, mabni di atas hukum pada mahal jar atau pada al yauma. Wa asbaha fi'lun madin. Asbaha fi'il madhi mabniun al fathi, dibina di atas fathah. Fa'ilnya mustatir kan? Takdirnya huwa. Wa dha ismu isyaratin. Da itu isim isyarah mabniun ala sukuni, dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul asbaha. Wa lam lil mu'di dzalika. Lam untuk jauh, kaf harfu khitab. Kaf huruf khitab. Ya, ini selesai. Darah daman baru masuk ke darah makan. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.